Maru, Gibran, Dungu, Culas, egois, kocak, alay, pemalas, manja, miris, binasa, monarki, keluarga, warisan, monopoli, Indonesia. Teman-teman semua Fakultas Hukum pastinya kan sudah tidak asing lagi dengan isu yang dinamakan politik dinasti. Tentu saja karena isu ini merupakan perbincangan yang hangat di FH. Tapi sebenarnya apakah politik dinasti itu? Politik dinasti mengacu pada sebuah sistem di mana keluarga atau klan tertentu menguasai atau mewariskan kekuasaan politik. Dalam hal ini, anggota keluarga yang sama seringkali menetapkan posisi-posisi yang penting di pemerintahan atau partai politik. Tujuan dari politik dinasti sendiri adalah mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan pengaruh. Nah, kalian penasaran nggak sama pendapat masyarakat tentang politik dinasti? Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami sedang berada di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung dengan saya Deren. dan saya JC. Kali ini kami akan mewawancarai masyarakat setempat mengenai isu yang akhir-akhir ini sedang hangat, yaitu dinasti politik. Saya JC Denantang. Saya Deren Gamal Percatuan, kenalan dengan Bapak. Saya Ricky Mulyadi. Baik, Bapak Riki sendiri, saya boleh minta tanggapannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan, boleh ya, Pak? Yang pertama, apa pandangan Bapak mengenai konstitusi yang terus dilanggar untuk mencapai suatu kepentingan? Apakah menurut Bapak sendiri adalah sebuah kemerosotan dari sistem demokrasi di negara ini? Ya, menurut saya sih memang sudah hal yang lumrah ya. Tiap konstitusi atau tiap kekuasaan ada kepentingan politik. Di segala sesuatu pasti ada kepentingan politik, apalagi ada tujuan tertentu. Misalnya ada maksud tertentu, tujuan tertentu, dan ada janji-janji politik yang memang harus mungkin juga sampai yang melabrak konstitusi itu. Udah lumrah ya, Udah lumrah itu memang ya karena janjinya mereka, itu janji politiknya mereka seperti itu. Misalnya ada tujuan politik, misalnya nanti kalau saya menang, anak kamu saya jadiin kepala daerah ya. Nah, seperti itulah. Tapi bagaimana pendapat Bapak? Apakah itu sesuatu yang etis ataukah? Ya sebenarnya secara etis tidak etis ya. Tergantung memang pada saat penegak hukumnya. Itu ada hakimnya, dan penuntutannya, ada jaksaannya. Dan itu kalau memang kejaksaannya atau pihak-pihak terkaitnya orangnya lurus ya mungkin tidak akan terjadi. Seperti itu. Tapi kan ya itu saya bilang karena mereka juga tekan. Yang namanya kekuasaan itu ya saling tekan menekan, saling ya ada kekuatan lah. Semua aja pihak kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan saya Kaisya Naila dan saya Amanda Putri Zahra. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Nandang sebagai satpam di Nuansa Mas ini sebagai narasumber dengan tema yang kami usung yaitu politik dinasti. Oke. Ya, Bapak. Jadi kita start aja ya, Pak. Secara santai aja. Bagaimana sih Pak? Saya ingin mengetahui pandangan Bapak mengenai situasi politik saat ini. Menurut saya politik di Indonesia ini sekarang ini ya, sekarang yang sedang santer masalah kelihatan masalah Jokowi ya, mungkin menurut saya itu sangat terlalu ya. Dulu kan waktu zaman Pak Harto masalah nepotisme terlalu intensif, sekarang semakin marak gitu. Mungkin marak menurut saya sebagai masyarakat ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bapak, apakah Bapak merasa puas terhadap pemerintahan di politik saat ini? Menurut saya kurang puas sih, karena kelihatannya banyak yang kurang mesra lah. Menurut saya dan menurut masyarakat di luar-luar juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakamani, dan rekan saya Christian Bilang Kelabegan. Saat ini kami berada di Lembaga Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung. Saat ini kami bersama dengan Saya Imam Bahari. Saya Jenderal Mutakin. Menurut Bapak, pandangan dinasti politik itu seperti apa, Pak? Enggak dari yang kalau menurut saya sebagai orang awam ya, orang awam karena kita bukan ahli di bidang itu. Kalau ahli bidang itu bagusnya itu di dosen tata negara. Nah, sebagai pandangan orang awam di politik itu ada suatu kepentingan negara dan kerajaan yang berdasarkan pada keturunan. Nah, jadi nanti lanjut dari takhta kerajaan
itu dilakukan oleh keturunannya, biasanya anak tetua. Nah, itu pandangan umum dari saya seorang awam. Bagaimana pandangan Bapak terkait kondisi kepolisian yang saat ini ada di Indonesia? Ya, saat ini dipegang oleh suatu golongan polisi. Golongan kepolisian itu golongan tertentu. Kita kan ada partai politik. Partai politik itu kalau partai politik kan itu partai yang mencari kekuasaan. Itu ada berapa itu? Ada PDIP, Golkar dan seterusnya. Kalau memang dalam pemilihan itu menangnya dari satu partai, ya berarti masyarakatnya aja yang ini. Kalau memang tidak percaya dengan pilih. Sekarang yang tidak terpilih atau partai-partai minoritas, gitu ya, yang memperoleh suara kecil, itu lazimnya ya dalam satu partai itu dia sebagai oposisi. Oposisi itu bukan untuk menghancurkan atau menjatuhkan yang berkuasa, bukan, tapi memberikan ide, ya, memberikan ide, memberikan evaluasi, memberikan pengawasan, gitu. Jangan sampai melenceng apa yang sudah diberikan ke saya oleh desa ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan saat ini kami sedang melakukan reportase hukum dan konsultasi kepada SMN 4 Bandung. Di sini kami sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama, Dan bagaimana? dari sini saya sendiri adalah Fajar bersama rekan saya Cesar. Bagaimana tanggapan terhadap situasi politik saat ini di mana terdapat suatu dinasti politik itu? Bagaimana pandangan Bapak terkait situasi politik saat ini di Indonesia? Nah, sebetulnya ini jadi bahan menarik juga soal fenomena dinasti politik ya. Di satu sisi kita dinasti politik menolak dan sebagainya, tapi jadi pertanyaannya, ketika fenomena dinasti politik itu muncul dalam kontestasi politik, toh menang juga kan? Nah ini itu kembali lagi kepada publiknya, masyarakatnya juga. Jadi yang dapat kami simpulkan dari hasil reportase hari ini adalah bahwa dinasti politik yang terjadi di Indonesia saat ini sudah kelewatan dan bahkan dapat dibandingkan dengan nepotisme yang marak terjadi di zaman Soeharto. Tentunya pandangan mengenai politik dinasti ini bermacam-macam. Ada juga yang pendapat bahwa politik dinasti ini sudah sangat lumrah karena ada kepentingan yang saling bergeseran. Seperti Prof. Imam dan Prof. Zainal, ada juga yang berpendapat bahwa pemilihan umum yang direkayasa merupakan hal yang tidak etis. Tetapi ini merupakan kesalahan sistem demokrasi, karena pada akhirnya yang memilih pemimpin tidak dapat memimpin. Sekian video reportase dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!